Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, malam ini kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada saudara kita yang mungkin usianya lebih muda, sekarang sudah dikuburkan, sudah tinggal tulang belulang. Kita oleh Allah masih diberi kepercayaan, diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan, dan mari kita berjuang agar sisa umur yang kita punya kita isi dengan amalan-amalan terbaik yang mudah-mudahan paling tidak itu jadi bekal kita saat kapanpun kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman sekalian, Pak Rifka, judul tidak berubah? Tidak berubah ya? Insya Allah tidak. Ya. Masih kita akan bahas tentang jinologi ya, ilmu perjinan. Ya, insya Allah. Ada beberapa catatan yang akan saya angkat di sini. Ya, kalau kita berbicara tentang jinologi, maka kita harus berbicara tentang ayat yang sering kita baca di Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Ayat 1, 2, dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, saya ingin tunjukkan pada teman-teman sekalian, ya, ada hal yang menarik di sini. Kalau kita lihat, ya, coba dilihat di sini, ternyata ketika Allah berfirman tentang ciri orang yang takwa, bahwa orang yang takwa itu yang pertama kali disebut adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Di ayat ini diungkapkan bahwa dzalikal kitab. Dzalika itu bermakna itulah. Ya. Padahal Quran ada di tangan kita kan. Kalau kata dalam bahasa Arab, kalau ini itu hadza. Kalau dzalika artinya itu. Nah, ini dalam bahasa Al-Quran untuk menunjukkan kitab itu, Quran itu ada di tangan kita, tapi menggunakan zalika untuk menunjukkan bahwa Quran ini, ya, harus didalami, ditelaah dengan mendalam. Ditelaah secara mendalam. Ini intinya. Nah, jadi ternyata ayat yang pertama kali kita baca setelah Fatihah itu, dzalikal kitab, itulah Al-Quran. Jadi Quran itu harus ditelaah secara mendalam. La raiba fi, kalau kita menelaah Quran secara mendalam, kamu tidak akan pernah ragu lagi. Kamu bakal yakin. Jadi teman-teman, yakin itu didapat melalui proses belajar. Di sini harus belajar. Jadi kita ini belajar Islam supaya yakin. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang takwa. Ketika berbicara ciri orang takwa, yang menarik adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman pada masalah gaib, baru yang kedua bicara sholat, baru yang ketiga bicara infak, ya. Bicara infak, kemudian yang keempat adalah bicara tentang beriman kepada kitab. Nah, jadi ternyata yang pertama kali disebut adalah beriman kepada masalah gaib. Nah, ini yang akan jadi pembahasan kita tentang jinologi itu kaitannya dengan masalah gaib. Ya, di sini ada kalimat
yang penting untuk kita soroti, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman pada masalah yang gaib. Beriman pada masalah yang gaib. Kalau kita berbicara tentang gaib, gaib itu ada beberapa macam kegaiban. Pertama, peristiwa gaib. Peristiwa yang akan terjadi dan hanya Allah yang mengetahuinya. Seperti terjadinya kiamat, terjadinya kematian kita, terjadinya musibah, itu semuanya peristiwa gaib. Yang kedua, ada yang disebut dengan alam gaib. Seperti kehidupan sesudah mati, itu alam gaib. Yang namanya alam barzah itu seperti apa, kita nggak tahu, itu alam gaib. Yang ketiga adalah makhluk gaib. Nah, yang akan kita bahas adalah ini, kan? Yang akan kita bahas makhluk gaib ini. Ini yang akan kita bahas. Nah, ternyata kalau kita lihat di dalam Al-Quran, teman-teman sekalian, ya, kalau kita lihat dalam Al-Quran, gaib itu ada dua. Pertama disebut dengan kegaiban relatif, yaitu kegaiban yang bisa dibuka melalui pengetahuan. Nah, sekarang obat COVID itu gaib, tapi relatif. Nanti dengan riset akan ditemukan. Ya. Vaksin untuk COVID-19 itu gaib. Tapi mungkin beberapa bulan lagi dengan riset akhirnya itu bukan gaib lagi. Nah, itu namanya kegaiban relatif. Makanya dunia ilmiah itu dunia yang berada di kegaiban relatif. Yang sekarang kita ini tidak tahu, gaib, ya nanti bukan hal gaib lagi. Boleh jadi ketika pertama kali ada penyakit cacar, orang sangat takut. Tapi sekarang sudah bukan hal yang menakutkan lagi cacar itu. Kenapa? Karena sudah dibuka tabirnya melalui pengetahuan. Yang kedua adalah kegaiban absolut. Nah, kalau kegaiban absolut itu tabir kegaiban yang hanya bisa dibuka dengan wahyu. Seperti yang akan kita bahas malam ini. Masalah jin itu kegaiban absolut. Karena itu di luar jangkauan dunia keilmuan. Jadi sekarang ini tidak ada kuliah jurusan jinologi gitu. Tidak ada kan? Kuliah hari kamu jurusan naon? Orang mah jinologi, setanologi, iblisologi. Nah, itu nggak ada jurusannya. Kenapa? Karena yang namanya kegaiban absolut itu kegaiban yang hanya bisa dibuka melalui informasi wahyu. Nah, Ibu, Bapak, sahabat-sahabat sekalian, jadi yang akan kita soroti adalah kegaiban absolut. Nah, kalau kegaiban absolut, maka selalu harus merujuk pada informasi yang ada la raiba fih, yang tidak ada keraguan lagi, yaitu apa? Sumbernya dari Al-Quran. Ini yang perlu kita garis bawahi, ya, gitu. Hilang, Pak. Halo? Ya, kita lanjut, ya. Nah, kalau kita lihat, ya, makhluk itu, kalau kita rujuk ke surat ke-69 ayat 38, 39, Allah mengatakan, aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Nah, teman-teman sekalian, surat 69, 38 ya, biar lebih yakin lah. Gitu. Surat 69 ya, ayat 38. Kita lihat. Ya.
Coba dilihat di sini, ada kata yang mirip. Kalau diperhatikan, ada kata yang mirip. Ya. Fala uksimu, aku bersumpah. Teman-teman, ini kalimatnya tuh, aku bersumpah. Siapa yang bersumpah itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang apa? Apa yang bisa kamu lihat? Yang zahir. Wa ma la tubsirun, dan yang gaib. Yang tidak kamu lihat. Allah bersumpah, aku bersumpah. Aku di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersumpah tentang apa? Makhluk yang bisa kamu lihat, yang dohir, wa ma la tubsirun, dan yang tidak bisa kamu lihat. Berarti menurut ayat itu, bahwa yang namanya manusia, yang namanya makhluk Allah, itu ada dua. Yang bisa kita lihat, dan yang tidak bisa kamu lihat. Gitu. Nah, kalau virus itu disebut apa yang bisa kamu lihat. Memang dia tidak kelihatan kalau tidak pakai alat. Tapi begitu pakai alat jadi kelihatan. Tapi ketika berbicara tentang malaikat, walaupun pakai alat tetap aja nggak kelihatan. Nah, jadi dari ayat ini, ya, dari surat Al-Haqqah, maka kita bisa bagi makhluk Allah itu pada dua. Ma la uqsimu bima tubsirun, yang suka disebut dengan makhluk zahir, atau nama lainnya adalah makhluk yang hissiyah. Makhluk yang nampak, makhluk yang zahir, itu yang kemudian disebut dengan hissiyah. Nah, yang kedua adalah makhluk yang batin, yang gaib, yang suka disebut dengan ruhiyah. Nah, yang masuk dalam kategori makhluk gaib itu cuma dua, malaikat dan jin. Jadi hanya malaikat dan jin. Terus yang lainnya di mana? Iblis, setan. Ini apa nih? Karena makhluk ruhiyah mah cuma dua, malaikat dan jin. Mungkin bisa masuk di sini hantu wewe, ya, gitu. Kuntilanak, gitu. Ya. Apalagi genderowo gitu. Nah, terus ini ada di mana? Ini ada di mana? Oke. Nanti ini akan terbahas, ya. Insya Allah nanti itu akan terbahas. Jadi menurut ayat ini makhluk Allah itu cuma dua yang gaib itu, jin dan malaikat. Hanya dua yang diakui, ya. Yang diakui itu hanya dua. Nah, karena yang diakui itu dua, jin dan malaikat. Malam ini saya tidak akan bahas malaikat, karena judulnya juga jinologi. Maka kita akan bahas jin saja. Gitu. Tapi kan saya kudu ngasih pengantar dulu. Kalau ujug-ujug ngomong jin mah, asa tidak ada runutan ceritanya. Nah, jin, ya, dalam dalam bahasa Arab, jin itu berasal dari kata janna. Artinya bersembunyi. Maksudnya apa? Dia ada, tapi tersembunyi. Makanya dari jin ini, teman-teman sekalian, dalam bahasa Indonesia ada janin. Ya. Janin itu apa? Bayi, jabang bayi yang ada di rahim ibunya. Ada. Tapi kita tidak bisa melihatnya. Nah, makanya disebut janin. Nah, saya cuma bercerita bahwa janin itu diambil dari bahasa Arab gitu maksudnya. Coba lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lihat janin, itu sebenarnya diambil dari bahasa Arab. Nah, diambil dari kata janna, bersembunyi. Dinamai jin karena tersembunyi
dari pandangan manusia. Jadi yang namanya jin itu tersembunyi, berarti dia itu ada, tapi ada eksis, dia eksis, tapi tersembunyi dari pandangan manusia, gitu. Ya. Secara terminologis dalam istilah para ahli tauhid, yang namanya jin itu makhluk ruhiyah yang diciptakan Allah dari api, tugasnya untuk ibadah. Itu secara terminologi. Oke, kita lihat tipe-tipe jin, ya. Dalam hadis, jin itu ada 3. Ada yang mampu terbang, ada yang menetap, ada yang nomaden. Rasulullah bersabda, nah ini bukan saya yang ngarang ya. Rasulullah bersabda, jin itu ada 3 jenis, ya. Dan ini hadis riwayat yang sahih. Perlu dilihat dulu. Saya tadi katakan kalau bicara tentang makhluk gaib, jin, ya, itu apa? Absolut. Ya. Kalau absolut, infonya harus dari Quran atau sunnah, hadis yang sahih. Nah, makanya cek dulu status hadisnya. Ini hadis riwayat At-Tabrani, Hakim, dan Baihaqi. Syekh Nasiruddin Albani memasukkan hadis ini dalam kategori hadis yang sahih. Ternyata jin itu ada 3. Ada yang memiliki sayap. Nah, kalau boleh saya katakan, inilah yang dikategorikan sebagai jin yang elitnya. Jin yang elit. Kalau ini mah pasukan khusus. Jadi kalangan ilmuwannya, ya, gitu. Yang punya kemampuan hebat. Ini kita sebut dengan kelompok elit, ya. Elit dari segi kemampuan-kemampuannya. Nah, kalau teman-teman lihat di dalam Al-Quran, kan saya nggak mungkin cerita semua ya. Jin yang mendampingi Nabi Sulaiman, ini jin yang dari sini. Ya. Bukan jin yang abal-abal, tapi jin yang kategorinya elit. Yang Nabi Sulaiman itu. Ini grupnya. Ada jin yang menetap. Pak Rifka beli tanah kosong di situ. Bikin rumah di situ. Setelah dibikin rumah, kok ada jinnya? Ya. Nah, Pak Rifka tidak perlu ngusir dia. Kenapa? Dia sudah menetap. Sebelum Pak Rifka datang. Sebelum Pak Rifka bikin rumah, di situ sudah ada rumah mereka. Hanya kelemahan mereka tidak punya sertifikat. Itu saja sih kelemahannya. Ya. Kalau Pak Rifka masih ada sertifikat, walaupun mungkin masih di bank. Ya kan? Ditahan. Oke, jadi teman-teman sekalian, ada jin yang menetap. Yang ketiga, ada jin yang nomaden. Jin yang pindah-pindah. Nah, makanya ada rumah yang tadinya tidak ada jinnya. Tapi tiba-tiba jadi ada. Boleh jadi ada jin yang memang lagi tiba-tiba pengen di situ. Ya, gitu. Tiba-tiba jadi, cek jin teh asa hayang dipayoga ya, kapayoga kan gitu. Geus kitu teh asa hayang dipayadi ya, pindah ka payadi gitu ya. Nah, ari ka Pak Aa mah horeameun dia teh. Horeameun. Ka Paripka we. Nah, ini nomaden ya. Makanya di setiap rumah
dengar nih, di setiap rumah ada jin. Nah, ada yang menetap, emang udah di situ. Ada yang nomaden, ada juga yang punya kemampuan. Gitu. Kalau jin yang ada di rumah Anda itu nomaden, rangketnya geus 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun leungit. Tah, anu betah mah nu menetap. Gitu. Oke ya. Jadi perlu diketahui semua rumah, setiap rumah ya ada jinnya. Makanya nggak usah diusir, biarkan dia hidup berdampingan, asal tidak saling mengganggu. Apa masalahnya? Ya, wong dia sudah menetap di situ, terus kita usir, kata mereka teh enak aja, gitu. Itu loh. Nah ini yang kita tidak bisa usir adalah yang menetap. Ya. Tidak bisa diusir. Ya. Tapi kalau yang nomaden mah, mun teu betah, dia ninggalin kita. Gitu. Nah, ya. Sampai di situ jelas nggak ya? Oke. Karena hari Minggu ngomongkan horor gitu, nah udah maunya kayak gini kan gitu. Dan saya ceritanya kalau yang gini enak, saya ceritanya pakai dalil ini karena kan nggak boleh sifatnya asumsi, ya nggak boleh sifatnya interpretasi, nggak boleh. Ya apa adanya aja. Jin ada 3 jenis yang memiliki sayap bisa terbang, itu maksudnya yang bisa dalam sekejap pindah tempat. Jenis seperti binatang yang menetap, bukan berarti dia binatang, seperti gitu ya. Kayak Caca kan menetap tuh di rumah Parifka aja gitu Caca ya. Nah, dan ada yang pindah-pindah. Oke, saudara-saudara sekalian, ya. Nah, ini yang menarik. Setiap manusia lahir itu ada jin yang lahir. Misalnya, ya, ada orang yang lahir sebut saja 1 Agustus. Saya lahir 1 Agustus misalnya. Ya, tahun 70. Tah, jam 15.20. Lahirlah Aam, misalnya ya. Tah, ada jin Korin. Jin Korin itu jin yang bareng lahir dengan Aam pada jam ini dan tanggal ini. Setiap diri kamu punya pendamping dari jin dan malaikat. Para sahabat bertanya, termasuk engkau wahai Rasulullah? Termasuk aku. Tapi Allah membantuku untuk menundukkannya. Kemudian dia masuk Islam. Si jin teh masuk Islam. Sehingga jin yang mendampingiku tidak memerintahkan kecuali kebaikan. Ya, kecuali pada kebaikan. Ini nggak main-main. Hadis riwayat Muslim. Sohih, nggak usah ragu. Ini sohih. Gitu. Ya. Nah, masalahnya si jin korin dengan kita itu kelakuannya sama apa beda? Jawabannya beda. Ya. Jadi jin korin dan kita ini beda. Boleh jadi jin korina soleh, kitanya nggak soleh. Atau sebaliknya, jin korinya tidak soleh, kita soleh. Atau memang si korin dan kita teh sama-sama soleh. Tapi maksudnya tidak saling mempengaruhi. Nafsi-nafsi. Korin ya kita-kita. Gitu. Itu yang saya maksud beda di sini, maksudnya apa? Kalau misalnya korinnya soleh, ya, apakah kitanya soleh? Belum tentu. Belum tentu. Atau si korinya tidak soleh, ya, tidak soleh. Kitanya soleh tidak, boleh jadi soleh. Gitu. Tapi yang pasti, setiap diri, kata Nabi, ada jin yang mendampinginya. Gitu.
Ini pendamping itu dalam bahasa Arab, pendamping itu dalam bahasa Arab korin, ya. Nah, nulisnya begini, korinun, korinun. Nah, artinya pendamping, penyerta, gitu. Ya, kita lanjut, ya. Penampakan. Ingat tadi pembahasan saya? Ingat nggak? Yang namanya jin itu ada, tapi tidak terlihat. Ya, ingat? Makna jin tadi diambil dari kata janna. Tadi di halaman awal. Di halaman awal. Saya udah cerita tentang hal ini. Pertanyaannya, bagaimana dengan penampakan? Mungkin nggak terjadi penampakan? Yuk, ini saya nggak bisa cerita pengalaman saya, pengalaman Anda, nggak bisa. Ingat nggak saya bilang tadi bahwa ini absolut. Kalau absolut itu harus wahyu jawabannya. Wahyu itu adanya di Quran dan sunnah. Makanya setiap yang saya omongkan selalu pakai dalil. Ya. Jadi kalau ngomong yang gini mah nggak boleh ngarang-ngarang. Nggak boleh, menurut pengalaman saya, udah. Lupakan itu pengalaman. Jadi yang harus bicara itu dalil gitu, ya. Nah, teman-teman coba perhatikan dalil berikut ini, ya. Ubay bin Ka'ab menerangkan bahwa dia punya tempat pengeringan kurma. Tempat pengeringan itu sama dengan tempat pengeringan itu sama dengan lumbung, ya. Lumbung. Tempat penyimpanan kurma. Kemudian didapati kurma tersebut berkurang. Jadi siapa? Abdullah bin Ka'ab ini, dia punya tempat pengeringan kurma, tapi setiap kali dia masuk berkurang. Tiba-tiba ada seekor binatang sebesar anak ABG. ABG Arab ya, pasti gede itu. ABG Arab. Gitu. Bukan ABG Garut, ABG Arab, gede. Ya. Nah, jadi makhluk gede gitu. Ya. Nah, terus kukatakan kepadanya, aku tanyakan sama dia, apakah kamu jin atau manusia? Maneh teh jin apa manusia sih ya? Gitu. Jin, gitu. Nah, kami mendengar bahwa Anda suka bersedekah. Karena itu kami ingin mendapatkan makananmu. Ya. Gitu. Makanya orang yang menyekutukan Allah, yang berbuat kemusyrikan, suka nyimpen sesajen. Gitu. Jadi sesajen teh memang jadi makanannya juga. Ya. Gitu. Abu Ubay bertanya, apakah yang dapat melindungi kami dari gangguan kalian? Jin menjawab ayat kursi ini. Ayat kursi aja, kamu baca ayat kursi. Kemudian Abu Ubay menceritakan kepada Rasul, lalu Nabi berkata, ucapan jin itu benar. Gitu. Nah ini dalil, ya, kalau orang mau mengusir jin itu pakai ayat kursi. Ini hadis Nasai, statusnya sahih. Bisa dilihat di kumpulan hadis sahih Syekh Nasruddin Albani. Jadi sahih. Jadi apa pelajaran yang bisa diambil dari sini? Bahwa jin itu kadang menampakkan diri. Bahkan untuk kalangan tertentu mah bisa dialog. Kamu jin apa manusia? Aing jin sih ya, gitu ya. Ya. Terus, kenapa kamu ada di sini? Saya dengar kamu sok bersedekah. Saya pengen mencicipi sedekah kamu.
Ubay nanya, wah mun Anda mah geus lumpat kan, geus lari gitu. Ubay nanya, supaya saya tidak diganggu kamu gimana? Kata jin teh, baca we ayat kursi gitu. Lalu Ubay cerita kepada Rasul. Kata Nabi, jin itu benar. Jadi maksudnya ucapan jin itu benar. Bahkan dalam riwayat lain, ini hadisnya beberapa, dalam riwayat lain dikatakan jin itu pendusta, tapi untuk kali itu mah jujur, kata Nabi. Jadi jin itu pendusta, tapi untuk kali itu mah jujur, ya gitu. Jadi kalau saya pendusta, ya dari sekian dusta adalah jujurnya gitu ya. Jadi jin itu pendusta, tapi untuk kali itu, nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini, teman-teman sekalian? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Bahwa memang bisa jin itu menampakkan diri. Buktinya apa? Abu Ubay melihat, bahkan dia dialog, gitu, ya. Nah, kemudian apa? Ternyata kata jin, kalau kamu mau ngusir saya, baca saja ayat kursi. Ini yang jadi dalil kalau ada yang kesurupan, baca ayat kursi. Kalau Anda ada di hotel merasa nggak nyaman gitu ya, apa sih ini teh, baca ayat kursi gitu, ya. Anda mau tidur, baca ayat kursi. Ini diantara dalil yang menguatkan tentang bacaan ayat kursi itu, gitu. Ya. Nah, ini masih lanjut nih, ya. Terus. Kerasukan jin. Ini ada dalil. Coba perhatikan di sini, ya. Saya cantumkan dalil. Utsman bin Abil As berkata, ketika aku bekerja untuk Rasulullah di Taif, tiba-tiba aku melihat sesuatu dalam sholatku. Sampai-sampai aku tidak tahu sedang sholat apa. Jadi, Utsman bin Abil As. Bukan Utsman bin Affan ya. Kalau Utsman bin Affan mah yang jadi khalifah. Utsman bin Abil As, makanya tradisi di sana itu bin yang membedakan. Utsman bin Abil As beda dengan Utsman bin Affan yang jadi khalifah itu. Ini mah pegawainya Rasul. Jadi Rasul itu punya pegawai. Namanya Utsman bin As. Di Taif ya. Taif itu tempat perkebunan. Nah, mun ayeuna mah meureun Rasul teh punya panyawah nu gawe nguruskeun kebun. Nah, gitu. Ya. Tiba-tiba aku melihat suatu dalam sholatku. Sampai-sampai aku tidak tahu sedang apa. Maka setelah kejadian itu, aku menemui Rasul. Beliau bersabda, Ibnu Abil As, gini, kamu Ibnu Abil As, gitu ya. Jadi, Nabi make sure, kayak gini, Pak Rifka, nah gitu ya, gitu. Pak Yoga, nah, karena saya udah lama nggak ketemu, Pak Rifka, nah. Ibnu Abil As, aku menjawab benar ya Rasulullah. Rasul bertanya, apa yang membuatmu datang ke sini? Bu, Pak. Rasul nanya, apa yang membuatmu datang ke sini? Karena dia kan di Taif. Taif itu 70 km dari Mekah. Ingat, zaman dulu 70 kilo teh pakai unta sehari semalam itu. Maka Rasul bertanya, apa yang membuat kamu ke sini? Kia maksudnya, iya kamu teh jauh-jauh aya naon gitu. Ada apa kamu jauh-jauh ke sini? Wahai Rasulullah, aku melihat sesuatu dalam salatku sampai-sampai aku tidak tahu sedang salat apa. Apa kata Nabi? Rasul bersabda, itu setan, itu jin. Mendekatlah kepadaku. Maka aku pun mendekat pada Rasul, lalu aku duduk. Ibnu Abil As berkata, lalu Rasul memukul dadaku dengan tangannya dan meniup mulutku sambil berkata, keluar musuh Allah. Keluar musuh Allah. Nabi melakukannya sebanyak 3 kali. Lalu Nabi berkata, teruskan pekerjaanmu. Geus ayeuna geus keluar tah. Jin di dalam tubuh kamu teh. Jadi dadanya dipukul, ya. Lalu meniup mulutku. Wah.
keluar, hai musuh Allah. Wah, keluar, wahai musuh Allah. Keluar musuh Allah. Setelah itu, sok gawe deh ya. Teruskan kerjaanmu. Gitu. Balik deh tak katoib. Urus kebun saya. Gitu. Yuk, semana naon. Cager, cager. Ini sahih ya. Riwayat Ibnu Majah. Jadi kalau orang nanya, benar nggak sih jin bisa masuk dalam tubuh kita? Benar. Ada fenomenanya. Nah, ya, ada fenomenanya. Dan saya katakan ya bukan pengalaman ini saya ambil dan dalil yang lainnya. Saya ingin tunjukkan pada Anda keterangan yang lainnya supaya lebih jelas, ya. Ya'la bin Murrah. Nah, ini seorang kasus lainnya. Kasus lainnya namanya Ya'la. Ya'la, seorang perempuan datang kepada Nabi seraya berkata, anakku terkena penyakit gila sejak 7 tahun lalu dan sembuh 2 kali sehari. Jadi gini nih, penyakit sudah 7 tahun tapi berpola. Nah, jadi gini, ciri orang yang diganggu jin itu penyakitnya ada pola. Ya. Kalau orang sakit kepala, irahawe sakit kepala nanti. Tak itu kemungkinan sakit kepala yang bersifat fisik. Tapi ada orang ya, sakit kepalanya itu, teman-teman sekalian, rutin. Tiap jam 1 malam, dia sakit kepala. Pokoknya mau jam 1 malam aja. Ya. Jadi, kalau jam 1 malam, jadi orangnya itu, ini kejadian ini. Tiap jam 1 malam, ya, sakit kepala. Rutin, jam 1 malam. Ya. Sakitnya itu 36 menit. Ini masalahnya ya mah kejadian, asli kejadian. Nah, ya. Aneh, kalau orang sakit kepala bisa jam 1, bisa jam 3. Ini mah polanya begitu teng jam 1, jet aja nyeri. Nah, coba lihat di sini. Lihat di sini. Anakku terkena penyakit gila. Jadi jika nugelo, udah 7 tahun. Lalu sembuh 2 kali sehari. Nah, ini isyarat. Jadi gelo tapi sembuh gitu ya. Jangan sembuh nate terpola. Tina saminggu teh 2 kali. Rasulullah berkata, dekatkan anakmu padaku. Sini. Perempuan itu segera mendekatkan anaknya pada Rasul, lalu beliau menyembur dengan ludahnya. Jadi meludahi. Diciduhan gitu. Diludahi. Keluar wahai musuh Allah. Aku adalah Rasulullah. Nah, ya, ini hadis yang sahih, riwayat Imam Hakim, disahihkannya dan dihasankan oleh Albani dalam silsilah ahadits sahih. Jadi ini pun hadis yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi Rasul yang pertama pegawainya, dadanya ditepuk. Ya, mulutnya ditiup, keluar musuh Allah. Nah, yang ini mah, sini, anak kamu sini. Gitu. Sama, keluar wahai musuh Allah. Gitu. Ya. Nah, teman-teman sekalian, yang berikutnya saya ingin tunjukkan sama Anda. Ya. Imam Albani, jadi ini hadisnya banyak, teman-teman. Saya cuma mencantumkan 2 lah, waktunya terbatas. Imam Albani, Anda kalau belajar ilmu hadis, pasti kenal Albani itu. Beliau adalah seorang pakar hadis. Beliau mengomentari hadis-hadis di atas. Dalam hadis-hadis tersebut ada dalil yang sangat jelas bahwa jin
bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Sekalipun dia seorang muslim yang soleh. Jadi tidak ada alasan untuk menolak adanya fenomena jin yang masuk tubuh. Ini pernyataan Syekh Albani gitu. Dalilnya teh banyak nah di sini teh nih. Teman-teman kudu buka di sini nih di sini. Di buku ini. Ini teh ensiklopedi hadis. Gitu. Oke, ya. Oke. Sampai di situ jelas nggak ya? Atau jangan-jangan saya teh ngomong sorangan gitu ya? Lanjut, Pak. Lah, Jelas, Pak. Karena ini di sini ada Jelas, narasumber. Jelas, Pak. Keeng. Terusin apa udah aja dulu? Teraskan Pak Amon. Seru Pak. Lanjut. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya ingin ulangi, biarin Anda bosan juga. Saya ingin ulangi bahwa dalam hal ini Anda lihat saya apa adanya. Menurut Quran dan Sunnah. Ya, gitu. Kenapa? Karena ini gaib. Masalah gaib. Dan sumbernya harus dari yang absolut. Nah, ini kerangka fikir ini tolong dipegang gitu. Ya. Makanya saya cuma bacakan hadis terangkeun. Nah, sekarang saya ingin membahas ya persamaan manusia dan jin. Ya. Apa persamaan manusia dan jin? Persamaannya apa? Manusia dan jin. Apa? Ada nggak persamaan? Ternyata ada, saudara-saudara. Apa persamaannya? Nah, kita lihat. 1. Jin dan manusia sama-sama diberi oleh Allah kemampuan berpikir. Jadi jangan dikira jin teh mikir, jin teh mikir gitu. Nah, karena ini penting, saya akan tunjukkan pada Anda ini nih. Kayak biar yakin gitu, biar teman-teman yakin benar yang saya omongin ini tidak ngarang-ngarang. Coba yang di rumah ada Quran, ambil Quran, surat jin. Nah, surat jin. Coba perhatikan di sini. Ya. Dari mana kamu bilang jin itu berpikir? Yuk, kita lihat. Kita lihat ayatnya. Ya. Kita lihat ayatnya. Bisi gitu dianggap ngarang-ngarang. Kita lihat di sini. Qul, katakan. Maksudnya, Muhammad, ceritakan. Uhiya ilayya, diwahyukan kepadaku. Tolong garis bawah ya, teman-teman sekalian. Nah, ini saya perlu kasih tanda deh, biar mantap gitu. Oke. Coba perhatikan di sini. Katakan Muhammad, diwahyukan. Apa artinya kalau diwahyukan? Berarti Nabi diberitahu oleh Allah. Nabinya sendiri nggak tahu. Makanya Muhammad kasih tahu. Diwahyukan kepadaku. Berarti Nabi Muhammad itu tidak melihat. Tidak saat itu ya tidak melihat jin. Tapi jin teh aya di dinya. Tidak melihat jin.
Tapi jin itu buktinya apa? Katakan Muhammad, diwahyukan kepadaku annahustama'ana faru minal jin, ada sekelompok jin ya yang mendengarkan Al-Qur'an. Ada jin yang mendengarkan Al-Qur'an. Lalu setelah jin itu mendengarkan Al-Qur'an, istama'a ya, mendengarkan, menyimak apa? Menyimak Quran. Jadi mun orang tara nyimak Quran, eleh ku jin kadeta. Ya. Rasul sedang membaca Quran. Jin teh hadir. Lalu setelah jin itu mendengar Quran, apa katanya? Sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengar Quran yang menakjubkan. Menakjubkan. Teman-teman sekalian, kalau Anda menyimak, terus Anda bisa menyimpulkan, berarti Anda berpikir. Ya nggak sih? Ya nggak? Menyimak, lalu menyimpulkan. Apa kesimpulannya? Quran teh hebat pisan, gitu. Kalau Anda dengar ceramah, ya, udah gitu teh, wah, halus materina. Berarti Anda ngikutin ceramah itu dan Anda berpikir. Tapi kalau gini, kumaha ceramahna? Tuh, itu ngomong naon. Dua kemungkinan, mungkin si ustadzna ngomong nate kaharti, atau Andanya tidak hadir di situ, tidak menyimak, tidak berpikir. Ya. Lalu setelah jin itu berkomentar Quran, jadi kata dia, Quran itu menakjubkan, fa'amanna yahdi ila rusydi. Ternyata Quran itu memberikan jalan ke petunjuk. Fa'amanna bihi. Action di sini. Action. Apa actionnya? Iman. Dan walan nusyrika birobbina ahada, akhirnya dia masuk Islam. Masuk Islam. Kalau Bapak Ibu yang sudah umroh atau haji, suka dibawa ziarah kan? Suka gini, nah Ibu Bapak, iya masjid jin, ya, gitu. Ya kalau enggak ya makanya umrohnya harus dengan percikan iman ya, kayak Pak Rifka kan umrohnya sering dengan percikan iman, jadi tahu. Member Pak, saya member. Ya, jadi ada namanya masjid jin, pasti dibawa ke situ, masjid jin. Nah, kenapa disebut masjid jin? Ayat ini turun di tempat itu. Nah, yang jadi perhatian saya adalah di sini ada proses berpikir. Apa itu proses berpikirnya? Tadi istama'a, menyimak. Ya, benar nggak? Saya ulangi, menyimak. Setelah menyimak, apa? Dia punya kesimpulan. Apa kesimpulannya? Qur'anan ajaba. Quran itu sungguh menakjubkan. Setelah dia berkesimpulan, dia ambil action. Apa actionnya? Masuk Islam. Nah, ini. Urutannya seperti itu. Logika-logika berpikirnya seperti itu. Oke, kita saudara-saudara sekalian, balik lagi ke sini. Jadi, jin itu berdasarkan analisa-analisa tadi, dia berpikir. Ya, suratnya sudah saya tadi bahas. Ayatnya, kalimat-kalimatnya sudah saya jelaskan. Nah, kemudian, jin itu bertugas untuk ibadah. Ini mah sering dikutip lah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada kami ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mereka itu ibadah, gitu ya. Itu sebabnya sangat mungkin ketika Pak Rifka sholat ya, ada yang makmum Pak Rifka katanya. Tapi nggak usah khawatir, kalau
kita bilang waladdallin, tah si jin teh moal amin moal gitu. Ya kan? Gitu. Nah, dia beribadah. Teman-teman, kalau Anda masuk rumah, sekalipun kosong rumah itu, istri nggak ada, pembantu nggak ada, kosong aja. Anda salam. Siapa yang jawab? Kalau di rumah Anda ada jin yang muslim, ingat tadi dia kan ayah asup Islam tah si jin teh, asup Islam. Setelah dia berpikir asup Islam kan tadi ayatnya. Assalamualaikum. Boleh jadi yang jawab itu jin Islam yang ada di rumah Anda, di rumah kita. Gitu loh. Asup ke hotel ya. Asup ke hotel. Buka, Assalamualaikum. Gitu. Dama ayanu waalaikumsalam. Oh, itu ya. Nah, jadi dia ibadah. Nah, sholat itu kan, ini kita ambil contoh. Sholat itu, ya, kalau kita bicara sholat, ya, kan sholat itu ada yang jahar, ada yang sir ya. Ada yang sholat itu ada yang jahar, ada yang sir, ya nggak? Yang jahar itu seperti maghrib, ya, isya, ya, subuh. Kan dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, sir, duhur, dan asar. Nah, teman-teman sekalian, kalau Anda di rumah sholat sendirian, ya, untuk maghrib, isya, subuh, jahar. Keraskan. Kenapa? Siapa tahu aya jin anu makmum da dia ge nu soleh mah ibadah gitu. Baca Quran sunnahnya gimana? Jahar. Ambil Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jahar sunnahnya. Gitu loh. Kenapa? Nah, balik ke yang tadi sudah saya jelaskan. Ingat nggak di sini Nabi membaca Quran, Nabi itu baca Qurannya jahar. Jahar itu apa? Kedengaran suaranya. Mata jin tuh dengerin. Akhirnya dia masuk Islam. Gitu. Ya. Nah, makanya ada canda kalau ada orang yang baca Quran terus, Islah, ribut, pareman. Tak eteteh kemungkinan ya di dalam diri orang itu aya jinnya gitu. Jin yang kafir. Gitu. Oke lah. Nanti dibahas lebih detail lagi ya. Nah, yang ketiga, ternyata jin itu ada yang soleh dan coba perhatikan logikanya ya. Logikanya nyambung nih. Dia berpikir. Karena berpikir dia kena kewajiban untuk ibadah. Kalau ada tugas ibadah, berarti aya nu soleh, nu rajin ibadah. Ada juga nu kufur, tidak mau ibadah. Ya nggak? Gitu. Ya. Coba lihat surat 72, ya, biar lebih yakin. Ayat berapa tadi? 11. Kita lihat nih ya. Coba di sini. Perhatikan di sini. Wa anna minnas solihun wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidada. Di antara kami, ya kata jinnya, di antara kami, mereka yang bilang, ada yang soleh, ada di antara kami yang soleh. Wa minna duna dzalik, ada juga yang tidak soleh. Lalu apa? Kunna tara'iqa qidada.
kami menempuh jalan yang beda-beda. Jadi kata jin teh aya nu soleh, aya nu teu soleh da. Saya ge jiga manusia, aya nu rajin ngaji, aya nu henteu, anu sok mabok, aya nu sok ibadah. Nah gitu. Jadi jin itu ada yang soleh, ada yang tidak soleh, teman-teman sekalian, ya. Gitu. Nah, ini yang saya jelaskan di sini. Ada yang soleh, ada yang kufur. Kemudian ada yang mendapat surga, ada juga yang masuk neraka. Ya sama aja kayak manusia. Yang ya logikanya kan sederhana. Soleh ya enggak? Nah, logikanya sederhana. Kalau soleh ya bagiannya surga gitu loh. Ya enggak? Kalau kufur ya bagiannya neraka gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Di surat 72 ayat 14 sampai 16. Nah, karena ini kaitannya dengan masalah keimanan, jadi saya akan bacakan langsung. Coba Anda lihat di sini. Nah, coba perhatikan. Wa anna minnal muslimun. Kata jin itu, di antara kami, ya teman-teman, di antara kami ada yang muslimun. Wa minnal qasitun, di antara kami juga ada yang menyimpang dari kebenaran. Faman aslama, siapa yang Islam, aslama, siapa yang Islam, ya. Faulaika taharrau rasyada, maka dia sudah memilih jalan yang lurus. Wa ammal qasitun, adapun yang menyimpang, adapun yang membangkang, ya, fakanu li jahannama hatoba, maka mereka menjadi kayu bakar jahanam. Jadi maksudnya ayat ini mengatakan bahwa ada yang masuk surga, taharrau rasyada, dia menempuh jalan yang lurus, balasannya surga, tapi di antara kami juga ada yang menyimpang, yang ujung-ujungnya jahanam. Nah ini bahwa setan itu, maaf, jin itu seperti manusia, ada yang masuk surga, ada juga yang tidak. Nah, mengenal gender. Jadi jin itu ada laki, ada perempuan, teman-teman sekalian. Gimana kamu ada laki, ada perempuan? Yuk kita lihat nih ayatnya. Bisa nggak percaya mah? Ayatnya lihat. Ayat 6. Ya, balik ke ayat 6. Lihat sini. Nah, jadi teman-teman supaya Anda kalau ngomong masalah ini teh nggak ngarang gitu. Oh iya, aku udah lihat ayatnya, aku udah baca ayatnya gitu loh. Jadi jangan, teuing ieu mah cenahnya cek si Pak Aam cenah, teuing bener, teuing teu tah. Awas Anda tong ngomong ke cek si Pak Aam cenah, ieu mah urang mah teuing bener tah. Kok cenah gimana? Saya bacakan sama Anda ayat per ayat itu detail dan sengaja saya bedah ayat. Coba lihat sini. Ya, coba lihat sini. Innahu kana rijal, laki. Minal insi ya'udzuuna birijal, laki. Kalau ini laki-laki dari kalangan manusia. Kalau ini mah laki-laki dari kalangan jin. Jadi jin dan manusia teh sama, aya nu lalaki, aya nu awewe gitu loh. Gitu. Ini saya lagi cerita, Jin. Nah, paham itu jin awewe di mana dalilnya? Ya kalau ada laki, ada perempuan. Banyak laki semua, gimana sih? Gitu loh. Atau kalau teman-teman masuk kamar mandi, coba bacaan doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min al-khubusi wal khaba'its. Ya. Nah, ternyata nu apal cuma Pak Rifka ya yang masuk kamar Yang lain mandi. tunduh kamurin tidur. Nah. Oke, ya. Apa katanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubus. Ya. Al-khubus, sorry, ini salah.
Al-khubus dan al-khobais. Nah, khubus itu jin laki. Khobais itu jin perempuan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jin laki dan perempuan. Yang mana? Jin laki dan perempuan yang mana? Yang mana? Yang tidak soleh. Tadi kan ayat-ayatna, ayat soleh, ayat soleh. Balik lagi ke ayat yang di atas tadi. Wa anna minna solihun wa minna duna dalika kunna tara'iqa qidada. Gitu ya. Oke. Ya. Nah, kalau mengenal gender, ini berketurunan. Kalau ada laki dan perempuan, berarti dia berketurunan. Nah, ya. Ini ada di surat 18 ayat 50. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu. Apakah kamu akan menjadikan jin? Apakah kamu akan menjadikan jin dan keturunannya pelindung selain Allah? Nah, gitu. Ya. Ini nih di sini. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min dunillah. Apakah kamu mau menjadikan jin dan keturunannya pelindung selain Allah? Masa kamu minta perlindungan sama jin? Gitu maksudnya. Ya. Ini ada di surat ke-18 ayat 50. Nah, biar Anda yakin deh. Cenah takut eta mah karangan Aam. Oke, 18 ayat 50 ya. Surat ke berapa? Surat ke-18. 18 Al-Kahfi ya. Ayat 50. Kita lihat. Yuk kita lihat. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis ya. Nah, ini teman-teman perhatikan. Ingat ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, semua sujud, illa iblis. Yang nggak mau sujud itu iblis. Siapa iblis itu? Siapa iblis itu? Jin. Kana minal jinni. Dia itu dari kalangan jin. Jadi saudara-saudaraku tercinta, yang namanya iblis itu adalah jin. Gitu. Jin yang fafasako an amri robbihi, durhaka. Coba ingat nggak tadi ayat-ayat yang tadi saya katakan? Jin itu wa anna minnas solihun, soleh. Wa minna duna dzalika, ada juga yang tidak soleh. Ya nggak tadi? Tidak soleh. Apa katanya? Kunna toro'iqa qidada, kami menempuh jalan yang beda-beda. Ini pengakuan mereka. Nah, jin yang tidak soleh, teman-teman, itu namanya iblis. Yang durhaka. Dari mana kamu bisa menyimpulkan gitu? Ini lihat nih, lihat nih. Semua sujud kecuali iblis. Saya ulangi, iblis. Siapa iblis itu? Kana minal jinni fafasaqo an amri robbihi. Dia itu jin yang durhaka. Nah,
Jadi kalau Anda mendengar iblis, dia teh jin yang durhaka. Ya. Kalau jin yang soleh, tidak disebut iblis. Saya ulangi, jin yang soleh tidak disebut iblis. Ya. Jin yang durhaka, nama lainnya itu disebutnya iblis. Lalu lihat nih, afatattakhidunahu, apakah kamu mau menjadikan si jin yang durhaka itu wa dzurriyyatahu dan keturunannya. Apakah kamu akan menjadikan jin yang durhaka dan keturunannya itu aulia amin duni, pelindung selain aku? Wahum aduwwul lakum, padahal dia itu musuh kamu. Saha musuh orang teh? Jin yang durhaka. Apakah kamu mau menjadikan jin yang durhaka dan keturunannya pelindung selain aku, padahal dia musuh? Ya, bi'salil dzalimin badala. Sungguh itu kezoliman, sungguh itu pelindung bagi orang-orang yang zolim, si jin yang durhaka itu. Jadi kesimpul yang ingin saya soroti, teman-teman, pertama, Anda tahu iblis itu apa? Nih, jadi kalau kita mendefinisikan sesuatu, harus pakai dalil. Kalau orang nanya, Pak Am, iblis itu apa? Jin yang durhaka. Dari mana? Gampang. Surat ini, surat ke berapa? Al-Kahfi. Surat ke 18. Ayat seberapa? 18, 50. 50. Tah, cepeng eta. Dari sini Anda bisa menerjemah iblis itu apa. Jadi bukan iblis teh naon, olah iblis yang durhaka. Ya apa? Secara definitif apa gitu ya. Nah. Oke, nah, next. Kita balik lagi ke sini. Jadi teman-teman sekalian coba Anda lihat. Saya bercerita tentang persamaan dan jin dan manusia dan jin itu, coba lihat, semua pakai ayat. Nggak ada yang nggak pakai ayat. Dan saya jelaskan pada teman-teman tuh analisa-analisa dan saya bahas teksnya supaya yakin. Teksnya saya bahas. Nah, ada lagi teman-teman, itu adanya dalam hadis. Nah, jadi dalam hadis, jumlah kelahiran jin sama dengan jumlah kelahiran manusia. Ini dalam riwayat Imam Muslim. Yang tadi saya sebutkan. Korin itu, ketika Parifka lahir, itu lahir jin yang bareng dengan Parifka. Berarti, ya, setiap kali manusia melahirkan seorang bayi, maka jin juga lahir gitu. Nah, ini ada satu lagi. Apa coba? Membutuhkan nutrisi. Ya. Membutuhkan nutrisi. Tahu dari mana membutuhkan nutrisi? Makhluk. Nah, Dot, mana dan naon, Dot? ya, membutuhkan nutrisi ya. Nah, tadi kan ayatnya sudah disinggung ya. Nah, tapi ada lagi hadis yang mengatakan apa? Kulu washrobu biyaminikum fa inna syaiton ya'kulu wa yashrobu bishimalih. Makan minumlah dengan tangan kananmu. Karena jin yang kafir, dia makan minum dengan tangan kirinya. Nah, jadi kalau ingin tahu, lihat kalau ada orang yang makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, tah eta teh representasi dari jin nu kafir gitu. Nah, makanya jin itu bisa makan, minum kan gitu. Nah, saudara-saudara sekalian ya, itulah saya pernah singgung pada Anda tadi di awal, ada yang suka menyimpan sesajen kan gitu. Karena dalam hadis yang tadi saya bacakan, apa katanya? Aku ingin juga mencicipi kurma yang kamu simpan gitu.
Itu yang ada penampakan tadi, dalilnya udah saya katakan ya. Yang penampakan. Apa yang menyebabkan kamu tidak mengganggu saya? Baca we surat jin. Taita dalil tadi ya. Teman-teman sekalian, ini udah jam 9, saya udah bicara 1 jam setengah, kurang 10 menit ya. Adek. Jadi hari ini emang nggak ada tanya jawab. Ditipin jam salapan. Dan iya belum tamat. Belum tamat. Karena nanti kita akan bahas, kalau ada persamaan, berarti ada perbedaan. Apa perbedaannya? Tetaplah bersama kami 2 minggu mendatang. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ya, tolong Anda perhatikan bahwa yang saya ceritakan semuanya pakai dalil. Ya. Nggak ada ngarang-ngarang. Nah, dalil. Saya hati-hati sekali. Nah, sebenarnya saya pernah menulis buku judulnya Menelanjangi Strategi Jin. Bukunya tipis lah, nggak nyampe 200 halaman. Nah, itu saya tulis karena waktu itu di televisi sedang rame-ramenya acara-acara yang berbau mistik. Nangkep jin lah, asupkan karena botol lah, ya, ngusir jin dari rumah. Akhirnya saya terpanggil untuk menulis buku Menelanjangi Strategi Jin. Udah lama banget itu buku, udah lama banget. Gitu. Dan kalau di situ lebih lengkap. Oh, itu ada tuh ya, Pak Rifka tuh punya bukunya Menelanjangi, ya, Menelanjangi Strategi Jin. Mata jin teh keheul pisan ka saya teh karena pernah ditelanjangi ku saya gitu. Buligiran ya Pak. Nah, teman-teman sekalian, ya, ada seorang dosen. Jadi yang saya ceritakan itu apa adanya tadi. Dia itu sakit tiap jam 1 malam. Jam 1 malam sakit. Kepala yang luar biasa. Sakit yang luar biasa. Tapi aneh, terpola kan. Gitu. Ya, dia sudah ke sana ke sini, sudah sudah melewati pemeriksaan yang layaknya ya seorang yang sakit. Dia ke Singapura mengatakan, kamu tuh nggak ada apa-apa. Bahkan kata dokter di Singapura, iya mah mungkin cenah pikiran kamu kudu kasih psikolog, cenah kan gitu. Tapi dasarnya nggak ada pikiran apa gitu. Dan akhirnya sampai bertemu dengan saudaranya, dan dia diobati dibawa ke Garut. Ya. Dibawa ke Garut. Sampai dari kelopak matanya, pas ditempelin daun kelor, itu suka keluar ini, apa namanya, jarum-jarum yang sudah, jarum-jarum yang sudah berkarat. Karahaan, Pak Yoginya, karahaan, kan gitu. Bahasa Ciamis, pokoknya jarum geus karahaan gitu. Kan nggak masuk akal. Ya, nggak masuk akal. Tapi itulah kenyataannya. Tapi setelah sebulan jadi dari sebulan. Nah, terus saya sama juniornya, dosen junior, beliau mau udah guru besar kan. Nah, Prof, saya baca nih bukunya Ustadz Aam, nah yang dipegang oleh Farifka. Akhirnya beliau diskusi sama saya. Saya bilang, Prof, toswelah ayeuna mah rajin tahajud, Prof, rajin saum Senin Kemis, rajin baca Quran, ya. Nah, dia ikuti. Teman-teman sekalian, dalam waktu 3 bulan udah sembuh. Udah nggak ada apa-apa lagi. Gitu. Nah, karena di buku itu mah ada doa-doa ruqyah, dibaca doa-doa ruqyah. Ya. Ya, Pak Rifka, ini jam 9 kurang 5, ya. Dan waktu tos nunjukkan tabu salapan. Jadi saya tadi ngajelaskeun teh rada rinci nepi ka sajam lebih, 70 menit ya. Pak Yoga ya, 70 menit saya tengah jelaskan. Saya teh khawatir teman-teman
teman-teman teh itu tinggal lele meureun geus barobonya saya ngomong ka ditu ka dieu teh meureunnan. Oh, Belum, Pak. Bersihan susu. Seru. Husuk. Akhirnya ada pertanyaan dari teman wanita kita Pak, tapi nitip ke saya boleh? Pak, ini berlanjut 2 minggu depan ya Pak ya? 2 minggu lagi aja. Ada nggak, maksudnya ada ini lanjutan kedua ya? Ya, ini belum tamat kecuali kata teman-teman udah cukup ya udah wes saya mah Belum. kata Ya, bos atuh cekat. Bade bebersih. kata Pak Yoga teh geus lah nu eta geus cukup urang geus lupa kemarin teh. Nah, udah berarti kan ya, gitu. Ya, pertanyaan titipan Le. Tos melak kelor. Ya udah we kan gitu. Tapi kalau misalnya masih nyambung pertanyaan nggak? titipan, Masih Le. nyambung ya. Kalau mau nanti minggu depan 2 minggu mendatang tentang perbedaan antara manusia dan jin. Nah, nanti ada pembahasan-pembahasan yang aplikatif. Bisakah manusia bekerja sama dengan jin? Ya, gitu. Ya, minggu depan Pak Ferry. 2 minggu lagi Pak Ferry. Minggu lagi. Satu. Itu gerak. Satu itu soalnya pertanyaannya titipan ya. Amanah, saya mah mau menyampaikan amanah. So, boleh. Mangga Pak Ferry. Ya, ini saya bacakan aja. Assalamualaikum Pak Am. Waalaikumsalam. Belum lama saya mengalami kejadian yang tidak mengenakan. Iman saya tiba-tiba drop. Duha, baca Quran, zikir, datang ke majelis ilmu dan lain-lain, males banget. Beberapa hari kemudian, saya mulai mengalami kejadian-kejadian yang menurut saya mengerikan setiap malamnya. Sampai akhirnya ada yang menyerupai suami. Semua dalam keadaan saya tertidur. Bacakan ya mah bos, amanah bos, cicing heula bos. Semua dalam keadaan saya tertidur, tapi benar-benar seperti nyata. Selain itu, saya tidak mau keluar rumah. Pernah saya keluar rumah karena ada keperluan mendesak, tapi baru jalan beberapa ratus meter langsung balik arah pulang ke rumah. Akhirnya saya diruqyah dan alhamdulillah kembali normal. Setelah kejadian itu, saya berusaha keras setiap hari berzikir minimal 100-500 per hari. Biar hati dan pikiran saya tidak kosong. Yang mau saya tanyakan, bagaimana memelihara iman kita supaya tidak ngedrop lagi? Nuhun, terus saya tanya sebut nama enggak? Boleh. Kalau ngomong langsung mah grogi soalnya. Ya, gua kan pemalu. Oke, ini dari Dini Hendayani. Mangga. Kirain Hengki. Ya. Genderuwo ternyata. Jadi kalau teman-teman baca tadi riwayat-riwayat, ya itu bagian dari contoh nyata kerasukan kan gitu. Ya kan tepugah-puguh kan gitu. Kan tadi dalil-dalil sudah saya sebutkan. Ada nggak kerasukan tuh? Ada. Nah, makanya ketika orang itu kena ada dua. Bisa saja dia melakukan pertahanan diri, ya. Tapi boleh jadi dia dibantu sama orang. Nah, Ibu Dini itu dibantu, diruqyah. Karena jelas yang dia rasakan tuh jelas gitu. Dan beliau merasakan kan sembuh, tapi memang butuh pertahanan. Nah, yang jadi pertanyaan, pertahanannya gimana? Sebenarnya dengan rajin baca Quran rutin juga, ya, jin itu yang akan mencelakakan kita akan takut ketika kita ini menjadi orang yang mencintai Quran. Jadi teman-teman sekalian, walaupun pertanyaan kan kudu jelas dalilnya nanya. Oke, Anda lihat surat An-Nahl. Surat An-Nahl. Ya, oke. Surat An-Nahl. Nah, coba perhatikan di sini. Coba perhatikan.
Ini nge-freeze. Dari apa? Minasyaitonir rajim. Jadi ketika saya dan Anda baca Quran, pasti kita selalu baca ta'awuz. Ya nggak sih? Nah, kalau kita sering baca Quran, berarti kita sering ta'awuz, sering baca Quran. Ayat berikutnya, innahu laisa lahu sultan. Setan, ya, setan itu jin. Setan itu sama dengan jin yang durhaka tadi, ya. Gitu. Walaupun nanti setan akan saya jelaskan lagi di pertemuan mendatang, nanti akan saya jelaskan. Nah, innahu laisa lahu sultan. Nah, lihat nih teman-teman, sebenarnya si jin itu tidak punya kekuatan. Sultan itu kekuasaan. Kekuatan. Alalladzina amanu, atas orang yang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan tawakal. Jadi sebenarnya kalau Anda bertanya, gimana supaya nggak kena lagi? Ini ayatnya jelas. Anda sering baca Quran, begitu Anda sering baca Quran, otomatis Anda berlindung diri kepada Allah. Kalau Anda berlindung diri kepada Allah, jelas sekali. Innahu laisa lahu sultan. Dia tidak punya kuasa. Laisa, tidak punya kuasa. Dia tidak punya kuasa. Alalladzina amanu, atas orang yang beriman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan tawakal. Nah, jadi sebenarnya rumusnya iman dan tawakal serta banyak berlindung diri kepada Allah dengan membaca Al-Quran itu. Gitu. Itu singkatnya. Ini masih butuh penjelasan detail. Gitu. Itu mah singkatnya lah gitu, bocoran itu. Detailnya gimana ya harus di breakdown lagi. Gitu. Iman teh apa, tawakal itu apa. Gitu. Tapi yang tadi ditanyakan, bukti nyata bahwa kerasukan itu ada. Dan dalilnya tadi sudah saya bacakan beberapa dalilnya. Kan? Gitu. Bahkan itu terjadinya pada zaman Rasul, ya kan? Yang satu mah pegawainya Rasul, tepuk dadanya, keluar wahai musuh Allah, ditiup. Gitu. Ya. Terus yang satu lagi mah anak kecil teh, gitu. Nah, itu berarti ada yang perlu dibantu oleh orang lain. Tapi ada juga yang sebenarnya begitu ada ngerasa begitu, ya udah seperti gini. Ada yang perlu dibantu ku dokter penyakitnya. Tapi ada juga yang, aduh, sudah mulai sendiri ya. Sudah aja lah, ku sendiri bisa gitu. Ya. Gitu Pak Ferry. Pak Ferry, udah dulu gitu ya. Nah, teman-teman, udah jam 9 lewat 5. Waktu tos nunjukkan tabu salapan langkung. Ya, jadi kita bertemu lagi 2 minggu mendatang. Pak Rifka, seperti biasa, ingatkan ya, bisi saya lupa gitu. Dan ngajar teh bukan di depan Anda wungkul atau dah. Nah, jadi bisi pahili jeung majelis taklim anu keur ngabahas tentang pakaian syar'i. Soalnya saya bahas pakaian syar'i gitu, ya kan? Nah, kamari ngomong jin aya pakaian syar'i. Makanya Pak Rifka ingetin saya temanya ini gitu, ya. Supaya Tanggal 2 Pak, insya Allah ya Pak, tanggal 2 Agustus. Kita Idul Adha tanggal berapa? 31. Hari Jumat. Hari Jumat. Ketemu lagi tanggal 2, insya Allah. Kumaha eta. Teman-teman bakar ya. Idul Bakar Adha daging. bisi angkat-angkatan tuh. Kamana atuh Pak? Bisi mencit sapi gitu. Oh, da eta mah siangnya. Ya, nggak tiasa. Dah saya juga nggak kemana-mana. Paling mencit sapi masih siang saya. Iya. Mun 2 dinten teh seep-seep saha ageng naon. Iya. Mau nitip aja, ada teman kita yang sakit, kecelakaan ya, minta bantu doa. Terus kemarin orang ayahnya Pak Jeffrey
meninggal. Ibunya Roli waktu itu. Ibunya Roli waktu itu di Bandung Tabat. Ibunya Roli juga ya. Sekalian penutupan, Mbak. Ya. Ya teman-teman sekalian, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis dan kita doakan saudara-saudara kita yang sedang dicintai Allah melalui musibah ya. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampuni segala kekhilafan kami, maafkan segala kekeliruan kami, bimbing kami semua dengan cintamu, dengan rahmatmu, sehingga kami merasa nikmati jalan kebenaran dan kebaikan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni segala kesalahan kedua orang tua kami, muliakan kedua orang tua kami di sisimu, ya Rob, naungi kedua orang tua kami dengan rahmat dan keberkahanmu, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, karuniakan kepada kami keluarga yang penuh mawaddah, rahmah, sakinah. Karuniakan kepada kami anak-anak yang soleh, yang sehat, yang cerdas, yang bisa menghadapi tantangan zaman. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di antara saudara kami ada yang sedang sakit, sedang Engkau cintai. Ya Allah, jadikan sakitnya sebagai pelebur bagi kesalahannya. Diberi kesabaran, ketabahan, kekuatan, sehingga sakit itu menjadi hikmah. Dan ya Allah, di antara saudara kami ada yang sudah berpulang. Ya Rob, ampuni kesalahannya, luaskan alam kuburnya. Jadikan anak cucunya, anak cucu yang soleh yang menjadi jariah untuk almarhum. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun, Pak. Ya, sami-sami. Sehat selalu, sehat-sehat. Ya, amin. Saya pamit ya, bilih bade ngarobrol hilasa. Enggak, sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.